Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada para pengurus Masjid An-Nur, para orang tua kami yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Ini tolong dimatiin aja, Mas. Kipas. Kipas saja. Sayanya terlalu kena apa? Ya, udah cukup. Baik. Oh, paralel ya sama ini juga. Hadirin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah masih pilih kita untuk menghadiri panggilannya sholat maghrib berjamaah menjelang isya dan mengikuti kajian ilmu yang tema kita malam ini adalah waktu-waktu dan tempat ijabah. Sebenarnya kalau mau dikatakan secara geografis, kita kalah dari umat Islam di Mekah dan Madinah karena mereka punya tempat-tempat ijabah. Kalau kita mau sholat di sana, mau doa di sini, mau di pojok, itu sama nilainya. Mau di Masjid Istiqlal, mau di Masjid Kubah Emas, sama. Tapi berbeda kalau kita sudah berada di tempat-tempat ijabah, dan itu kita tidak memiliki, serta di belahan umat Islam yang lain tidak dimiliki kecuali di Mekah dan Madinah. Baik, sebelum kita masuk waktu-waktunya itu, contohnya di Mekah itu ada yang namanya multazam. Ya, nah multazam ini adalah merupakan tempat ijabah yang dilazimi, dibiasai oleh Rasul untuk berpelukan dengan Ka'bah dan berdoa di situ. Letaknya, kalau Ka'bah ini kotak gini, ini Hajar Aswad. Ya, di sini rukun Yamani, di sini rukun Syami, di sini rukun Iraqi. Ini adalah Hajar Aswad, bayangkan. Maka di sini pintu Ka'bah nih. Nah, di antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu namanya multazam. Sempat nggak Mas kemarin? Sempat berdoa di situ dan berpelukan dengan Ka'bah. Sebentar. Kayaknya ada tempatnya itu, fotonya itu. Kemana ya multazam itu? Nggak ada kok, hilang. Oh nih. Nah itu kelihatan nggak? Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah ini. Nah di sini ini multazam, atau yang ada warna garis birunya. Sebagian ulama katakan sampai sini, sampai pintu Ka'bah. Itu kenapa ya? Itu namanya tempat ijabah. Tapi kalau ibu-ibu sepertinya susah untuk ke sana. Karena apa? Penuh banget itu. Kalau laki-laki bisa lah.
paling 5 menit bisa di situ berdoa, mencium Ka'bah, berpelukan dengan Ka'bah, atau tangannya ke pintu Ka'bah gitu. Yang kedua, kita nggak punya tuh. Yang kedua adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah tembok yang ada di sisi Ka'bah. Kita ulangi, di sini Ka'bah, ini tembok yang melengkung begitu. Kalau saya berdiri lagi, kita berada di sana, itu segini tuh, ya, kurang lebih segini tingginya. Nah, itu Hijr Ismail termasuk masuk ke dalamnya, itu tempat ijabah. Tapi hati-hati kalau lagi umroh, karena dia antara lengkungannya itu, temboknya di sini tidak ada pintu, nggak ada penutupnya. Di sini pun nggak ada penutup. Jadi kalau Anda lagi tawaf, labbaik labbaik, lewatnya sini tidak sah tawafnya itu. Atau lebih jelasnya ini gambarnya. Apa sih tadi? Kenapa Mas? Salah apa saya ini? Ngagetin loh Pak. Sengaja ya dikasih yang ini ya. Coba barangkali enggak. Coba. Nah, biasanya pakai yang ini. Cek ya, bismillah. Hadirin, ini kita lihat gambarnya. Itu Hijr Ismail sini nih. Nih temboknya ini. Dan ini kosong nih, nggak ada penutupnya. Jadi kalau Anda lagi tawaf, jangan lewat sini. Maka tidak sah itu. Hati-hati. Harus muter sini. Labbaik, labbaik, labbaik gitu. Dan ini termasuk dalamnya Ka'bah. Jadi kalau kita masuk ke dalam Ka'bah sininya tuh nggak bisa, kecuali presiden, perdana menteri, public figure yang terkenal, raja-raja. Kalau kita nggak bisa, tapi kita dapat kesempatan masuk lingkungan Ka'bah. Dalam Ka'bah termasuk ini. Nih. Nah, disitulah sholat 2 rakaat, berdoa hajat-hajat kita. Atasnya tuh ada talang air dari emas. Ya, ini talang airnya nih. Nah, doa di situ, ya Allah, ya Allah. Tempat-tempat ijabah ini tujuannya supaya kita berdoa akan hajat akhirat kita terutamanya. Tetap dalam iman dan Islam, mendapat syafaat Nabi, kubur kita dijadikan tempat taman daripada taman surga, mendapat minum dari telaga Kausar, di alam hisabnya mudah, dijauhkan daripada capitan-capitan untuk dijerumuskan ke dalam jembatan. Ketika kita melewati jembatan Sirat, itu ada capitan-capitan itu untuk mencabik-cabik orang yang banyak dosa, yang tidak bertobat. Itu banyak kita ini kan minta kepada Allah. Terus hajat-hajat dunia kita, ya Allah, anak-anak kami ampuni dosa anak-anak kami, sekolah mereka, pelajaran mereka, akhlak mereka, rumah tangga mereka, doakan. Baik. Jadi ini Hijr Ismail yang kedua. Yang ketiga, Rukun Yamani. Rukun Yamani itu kayak tadi sih itunya. Apanya? Gambarnya itu, ini Rukun Yamani ini. Yang tadi saya bilang berarti posisinya ini nih. Kalau ini Ka'bah kotak meja ini di sini. Posisi Rukun Yamani ini sudut sebelah belakang Hajar Aswad di sini. Itu pun tempat berdoa, gitu ya. Tapi kalau kita lagi mau berdoa di tempat-tempat ini, jangan lagi tawaf, jangan lagi tawaf wajib, ya. Tapi kalau bisa lagi lagi keadaan biasa tidak tawaf, datangi aja deh doa di situ. Yang keempatnya adalah apa tadi? Dalam Ka'bah. Nah, ini dalam Ka'bah tempat ijabah. Ka'bah ini kurang lebih semasjid ini.
Nanti kalau seseorang udah di dalam Ka'bah, sholatnya boleh menghadap sana, boleh menghadap sini, boleh menghadap sana, boleh menghadap sana. Ini contohnya situasi di dalam Ka'bah itu kayak begini. Nah ini situasi dalam Ka'bah. Ya, Masya Allah ya, cuma begini aja. Dan ini yang pernah masuk ya para pembesar gitu. Kemudian yang kelima contohnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, sa'i kita tahu tempatnya. Ini Hajar Aswad, kesananya itu adalah Safa Marwah. Tapi Safa Marwah itu maksudnya depannya itu pas gedung Istana Raja itu, Raja Fat. Nah, tapi anehnya itu, uniknya pas tadi pintu Ka'bah, itu sudut pintu Ka'bah lurusannya itu adalah negeri Indonesia. Ya, tapi kayaknya kebetulan ya Pak Haji. Sebab saya cari dalilnya, nggak ada dalilnya itu. Dalam hadis Indonesia begini-gini. Tapi kebetulan aja pas lagi diukur-ukur, dilihat-lihat, pintu Ka'bah tuh menghadapnya ke Indonesia. Ya, kebuaran Pak. Jadi kita pas sholat itu, ujung kita ini pas kita menghadap ke sana kiblat, itu pas pintu Ka'bah. Ya, Masya Allah. Makanya Allah pilih Indonesia menjadi negeri terbesar secara prosentase Islam sedunia. Yang keenam, belakang makam Ibrahim. Kalau tadi ini Hajar Aswad, ya ini Hijri Ismail, makam Ibrahim di situ. Nah, biasanya itu kita sholatin habis tawaf sunnah, tawaf wajib di belakang makam Ibrahim, maka kita berdoa di situ. Itu waktu tempat ijabah. Biasanya kita lakukan setelah tawaf. Nah, setelah tawaf selesai, sebelum sa'i, berdoalah di situ. Terus kalau di pas belakangnya penuh, terus lagi ke belakangnya, terus ke belakangnya. Begitu. Ini gambarannya. Makam Ibrahim adalah bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini dia gambarannya begini, gitu ya. Nah, kita sholatnya di belakang ini nih, belakangnya. Kemudian tempat ijabah yang lain adalah nomor 7-nya Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah dan Mina pasti didapatinya ketika proses haji, mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam. Kemudian Raudhah. Nah, Raudhah ini kalau ini mimbarnya Nabi, begini, mimbarnya Nabi itu di sana. Terus tempat ngimaminnya Nabi di sini, sebelah situ rumahnya Rasul, rumahnya Nabi. Nah, suasana lokasi yang seberapa meter saja itu namanya Raudhah. Biasanya kita ke sana juga kalau umroh. Sholat 2 rakaat di Raudhah itu mendapatkan pahala seperti 1 kali umroh. Gitu. Ini situasi saya rasa Bapak Ibu yang sudah umroh sudah mengerti. Ibu-ibu juga bisa pergi ke Raudhah, gitu ya. Kok ke sana? Nih, situasi Raudhah ini. Kita lihat, ini mimbar Nabi ini jauh di sini. Tempat ngimaminnya di sini, lihat. Agak ada space gitu ya. Ini mimbarnya Rasul, ini tempat ngimaminnya. Nah, sebelah sini ini adalah makamnya Rasul. Rumahnya Nabi di situ, rumahnya Aisyah. Jadi suasana yang cuma berapa meter gitu, itu namanya Raudhah. Tempat ijabah juga. Kemudian yang lainnya adalah Arafah. Ya tentulah padang Arafah lebih afdol daripada Muzdalifah sama Mina. Dan itu tidak pada waktu hari-hari biasa. Contohnya kalau kita habis umroh nih, ada tour city kan, city tour, ada city tour kota Mekah, mesti kita pergi ke Arafah. Di situ tidak ada tempat ijabahnya. Tempat ijabahnya berkaitan dengan haji bagi orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Nah, ini tempat-tempat ijabah kita tidak punya, tapi Allah sediakan di seluruh dunia waktu-waktu ijabah. Nah, kita carilah waktu-waktu ijabah ini apa saja. Baik, yang pertama kita masuk ini Pak, pelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah waktu
ketika sudah masuk sepertiga malam terakhir. Ini disediakan. Kalau kita mau ke tempat ijabah perlu duit itu. Paling enggak umroh 30 juta lebih. Ini disediakan setiap malam. Bapak Ibu, bagi Anda yang sudah tidak ada aktivitas, yang jam 5 sore udah di rumah gitu ya. Ya, artinya bukan pulang jam 10 malam, istirahatlah jam 9 sudah istirahat. Nanti bangun jam 3 istiqomah setiap hari. Ya, contohnya kalau kesibukan kayak saya gini, semalam pulang udah jam 11, berangkat lagi tadi jam 3 subuh, jam 2 lebih udah bangun gitu. Itu kan cukup pusing kepalanya itu. Maksudnya rutinitas kayak begitu. Nah, kita bisa harus jaga itu waktu-waktu yang mustajab diijabah, terutama sepertiga malam terakhir. Kita buka hadisnya. Ini sampai oke lah kalau memang kita terasa ngantuk atau bagaimana, nggak bisa Ustadz, kami paling bisa jam 4. Nggak apa-apa, silakan jam 4. Itu tetap masih ada waktu ijabah. Itu akhir dari sepertiga malam terakhir. Tetapi ingat, nanti menjelang bulan Oktober, Desember atau November, subuh itu sudah jam 4:05. Kalau Anda bangun jam 4, gak kebagian apa-apa itu. Baik, kita buka hadisnya. Nanti saya tambahkan juga satu kefiat doa yang unik ya. Ini apa? Hadis. Baik, saya tulis dulu. Semoga laptopnya tidak ngeblank ya Bapak Ibu, karena banyak tampilan kitab yang saya buka nih dari tadi. Belum saya sediakan. Nah ini 1094 riwayatnya Imam Bukhari ya. Ini hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Arti Allah turun ke langit dunia tidak boleh dibayangkan Allah turun begitu, haram, tidak boleh. Makanya ulama-ulama kita lebih memudahkan pemahaman ini. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah menurunkan rahmatnya yang bercurah-curah setiap malam pada hina yabqa, ketika tersisa sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Itu yang lebih gampang dipahami. Jadi waktu sepertiga malam terakhir menjelang azan subuh itu ada waktu mustajab ya, diijabah doa kita. Kemudian yaqul, Allah berfirman, man yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, fa astajibalahu, maka saya ijabah doanya. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepada aku, fa'utiyahu, aku berikan kepadanya. Man yastaghfiruni, dan siapa orangnya yang memohonkan ampunan kepada aku, fa'aghfir lahu, aku ampuni dosa-dosanya. Ini waktu diberikan sepertiga malam terakhir. Jadi pas bangun tidur, mandi ya, kemudian dan mandi subuh itu mandi yang sehat ya, bagus. Kemudian sudah itu segar, mulailah sholat. Tapi yang tadi saya katakan, ada juga waktu ijabah pas kita baru saja bangun tidur. Tapi mungkin ada nanti di sini ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini saya katakan unik, nggak apa-apa saya sampaikan sekarang saja. Uniknya bagaimana? Uniknya itu karena kita di situ disunahkan berdoa habis pas bangun tidur sekali, belum berwudu, masih di tempat tidur, baru kuncek-kuncek mata gitu. Di situ ada sunnah berdoa, tapi ada syaratnya. Yang pertama, tidurnya dalam keadaan berwudu. Yang kedua, tidurnya dalam keadaan sudah berzikir, baca adab-adab tidur. Coba kita tampilkan dulu. Yang ketiga, pas bangun baca doanya. Doanya lumayan panjang, tapi familiar bagi Anda, insya Allah tidak susah. Coba kita inikan dulu. Riwayatnya Imam Nasai ataupun riwayat Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda,
Siapa orangnya yang tidur dalam keadaan suci, sudah berwudu? Ini yang syarat pakai wudunya dulu. Ya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah 4014. Kata Nabi, "Ma min abdin bata," tidaklah seorang hamba muslim atau muslimah bata yang tidur malam, ala tahur, ala tuhurin, berwudunya dalam tidurnya dalam keadaan sudah berwudu. Makanya Bapak Ibu kalau tidur jangan langsung tidur, berwudu dulu, sholat dulu 2 rakaat. Seperti itu adabnya. Tapi maaf, sumpamanya Anda sudah berwudu, tiba-tiba batal wudunya, buang angin, apakah wudu lagi Ustaz? Nggak usah. Kalau wudu lagi ntar buang angin lagi, wudu lagi kapan tidurnya itu? Main air terus jadinya. Sekali aja diniatin saya berwudu untuk menjalankan sunnah karena mau tidur. Ya, summa ta'ara minal lail, kemudian dia terjaga malam hari. Fasa'alallaha syai'an, dia kemudian berdoa minta kepada Allah min amri dunia, baik urusan dunia awil akhirah ataupun urusan akhirat, illa a'tahu, pasti diijabah oleh Allah. Ini syaratnya di sini adalah tidur dalam keadaan suci. Nanti yang selanjutnya adalah zikir dan terus berdoa. Ini uniknya kenapa? Masih di tempat tidur, belum pipis, belum ke toilet. Gunakan waktu ini dulu pas bangun tidur. Baik, kita lanjutkan keterangan yang ini. Sekarang kita tambahkan riwayat Imam Bukhari-nya. Jadi dibaca doanya, Pak. Itulah kalau kita nggak ngaji hadis, nggak mengetahui banyak akan amalan-amalan dari sunnah Nabi. Karena kajian hadis itu terus masuk ke dalam grassroots, istilahnya gitu, amalan-amalan kita. Ya, baik. Ini kita buka hadis Sahih Bukhari-nya. Nomornya sudah 1000 sekian juga, ribuan lah. Nomornya 1000 berapa teh? 1103. Ini lihat. Tapi yang tadi saya bilang doanya lumayan panjang, hanya saja doanya familiar, tidak terlalu susah. Kan ada doa Nabi yang bahasa Arabnya rumit itu. Kalau ini gampang lah, seperti doa berwudu. Coba kita lihat. Sahih Bukhari penjelasannya, kata Nabi, man ta'ara minal lail, siapa dari umat Islam yang terbangun pada malam hari mau tahajud, kemudian dia baca doanya gampang kok. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Familiar kan? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Cuma doanya itu biasanya kan subhanallah, alhamdulillah, Allah wa la ilallah, Allahu akbar. Ini enggak alhamdulillah dulu. Ya. Nih kita ulang. La ilaha illallah sampai sini nih doanya yang saya kasih warna hitam. Tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Doa. Ya Allah, ampuni dosa saya, bapak ibu saya, mereka sudah meninggal dunia. Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Terus begitu. Sama doa apa? Hajat-hajat kita. Ya Allah, urusan kami, bisnis kami, kerjaan kami, anak-anak kami, pendidikannya. Terus begitu. Udah selesai, baru berwudu. Lihat. Dan doa ini, praktek kayak begini, menjadi jaminan sholat tahajud Anda diterima oleh Allah. Jadi selama ini kalau kita tahajud nggak pakai adab begini, belum ada jaminan diterima. Jadi ini jaminan. Kata Nabi, summa tawaddoa, kemudian dia berwudu. Berarti tadi sudah berwudu belum? Belum. Baru saja bangun tidur. Kemudian dia berwudu, wasalla, dan kemudian dia sholat tahajud. Kubilat sholatuhu, kata baginda, maka pasti diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala. Sholat deh yang ringan-ringan, 2 rakaat. Dah, kita masuk nomor 2. Ini waktunya sangat cepat banget ya. Nomor 2 hadirin,
Doa ketika berbuka puasa bagi yang berpuasa, baik puasanya wajib, kalau sekarang puasa wajib berupa kodok atau nazar, atau yang puasa sunnah. Sebelum berbuka 5 menit 10 menit jangan ngobrol. Makanya kalau lagi Ramadan itu kan selalu ada acara apa tuh di sini berbuka. Saya lebih senang bukanya di mobil gitu. Karena bersendirian lebih apa? Lebih sakral gitu doa. Udah kita sediain korma sama air putih sama. Hadirin, kita lihat hadisnya. Ini riwayatnya atau kalau buka kitabnya terlalu lama langsung aja kepada ininya ya. Dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Annalis-shaim", sesungguhnya orang yang berpuasa, inda fitrihi, ketika berbukanya, da'watun la turaddu, ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Hadirin, kalau di sini Senin Kemis ada itu enggak disediakan? Belum ada gitu, bukan enggak ada. Di beberapa masjid ada disediakan, Pak. Saya datang ke beberapa masjid, ditulis silakan bagi yang mau berbuka untuk mengambil. Saya lihat ada snacknya itu donat, ada kolak, kadang-kadang kacang apa bubur kacang hijau gitu. Tertulis silakan diambil untuk yang berbuka puasa sunnah. Satu ketika saya datang, ya ada orang yang nggak mau berbuka di situ, dia lagi puasa. Pak, kenapa nggak berbuka, Pak? Pak Ustadz, di situ tertulis bagi yang berbuka puasa sunnah. Saya puasanya wajib, Ustadz. Puasa kodok nggak berani saya. Boleh, Pak, boleh. Saya bilang bagus, ini orang apik ini. Sangat warok, sangat apik. Karena ada tulisan apa? Saya bilang nggak apa-apa lah, Bapak kan puasanya wajib. Justru lebih apa? Tinggi derajatnya kan. Puasanya kodok ataupun nadar tetap boleh. Oh gitu Ustadz, iya nggak apa-apa, insya Allah dihalalkan sama pengurus masjidnya itu. Itu contohnya, saya keluar tol Jatiwaringin mau sholat maghrib, masuk ke Auri, belok kiri langsung belok kanan tuh, itu ada masjid besar. Pas kita masuk pintu gerbang kompleknya, masjidnya udah kelihatan. Itu namanya Masjid Muqarrabin. Itu ada disediakan selalu berbuka puasa. Gitu. Baik. Itu silahkan berdoa. Kalau ibu-ibu di rumah berbukanya, doalah. Senin Kamis waktu kita puasa, doa di situ. Pokoknya apa yang kita mampu untuk berdoa, doalah. Sumpamanya doa kita belum diijabah, ada 3. Yang pertama, dijadikan doa kita sebagai ladang nanti simpenan di akhirat. Yang kedua, sebagai tolak bala. Ya, saya sudah berdoa Ustadz, tapi belum diijabah. Enggak apa-apa, lakukan terus. Bisa jadi sebagai penolak bala. Yang ketiga sebagai pengampunan dosa. Baik. Yang ketiga hadirin, setiap sholat fardu, habis sholat 5 waktu Pak, ada waktu ijabah. Hanya saja ada orang-orang yang sangat apa ya istilahnya, ya mereka memberikan framing dengan mengatakan doa habis sholat 5 waktu nggak ada, itu jadi bid'ah gitu. Apalagi kalau caranya seperti kita tadi berjamaah. Saya bilang, wah orang-orang ini memang ngajinya entah seperti apa. Hadisnya tuh Imam Tirmidzi yang menyatakan derajatnya hasan. Ada doa setelah sholat 5 waktu. Jadi kita disalahkan tuh berdoa habis sholat 5 waktu. Yang kedua, doanya berjamaah. Itu semua bid'ah. Saya katakan tidak. Oke, kita tampilkan hadis-hadisnya ini. Yang pertama adalah riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda bahwa setiap kita habis sholat, yaitu ada ada keutamaan untuk berdoa. Saya tulis dulu. Nih. Nah ini sudah ada. Pada 3838 Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah, ketika beliau ditanya, wahai Rasul, ya ayu doa asma,
ya Rasul, doa mana yang paling didengar oleh Allah? Doa apa sih yang paling diijabah? Qal, baginda menjawab, jauful lail al-akhir, setiap sepertiga malam terakhir. Tadi sudah. Terus yang kedua, waduburos salawatil maktubat, dan setiap habis sholat 5 waktu. Habis sholat ada tempat berdoa. Kata Imam Tirmidzi, qal hadza hadisun hasan, derajatnya hasan. Yang ini aja mereka nggak mengakui, apalagi yang berjamaahnya itu. Nggak boleh itu doa berjamaah. Siapa bilang? Ada ini hadisnya. Apalagi ini Pak, cukup jauh. Riwayatnya Imam Tobroni, Imam Baihaqi, Imam Hakim, dan yang lainnya. Sebab hadis-hadis itu yang paling gampang kita dapati dalam 6 kitab hadis yang jumlahnya 16.000 hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini aja mereka nggak tahu. Pengambilannya itu nggak ngerti dari mana mereka mengatakan nggak ada dalil. Apalagi yang berjamaah. Coba yang berjamaah kita tampilkan. Nggak apa-apa, ini laptopnya lancar, insya Allah bisa kita ini kan. Ajabahumullah, betul nggak? Betul nggak sih? Sebentar. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Emang jauh, cukup jauh, tapi insya Allah keluar. Saya hafal hadisnya, cuma saya mau kasih tahu Bapak Ibu kalau ini ada dalilnya. Itulah hebatnya ulama-ulama kita, Pak. Ya, dengan detail mereka memahami pemahaman-pemahaman ini. Coba lihat tuh. Ya, hadisnya derajatnya hasan. Bahkan imam ini mengatakan, Imam Haytami, rijaluhu rijalus sahih. Para pembawa hadisnya, perawinya ini adalah hadis yang sahih. Baik, kita buka. Nih, Nabi bersabda. Tapi kalau laptop ini nggak kena hacker Biorka ya. Baik. Nabi bersabda, la yajtami' malaun, tidaklah berkumpul satu umat Islam. Ya, satu umat, segolongan umat, kaumku, kata Nabi, berkumpul, fayad'u ba'duhum, satu orang berdoa, wa yu'ammin, dan yang lain yu'ammin ba'dun, yang lain mengaminkan. Kata Nabi, illa ajabahumullah, kecuali doa-doa mereka pasti diijabah oleh Allah. Makanya ulama Indonesia begitu, setiap habis sholat 5 waktu ada doa apa? Berjamaah. Itu yang dituduh bid'ah dan salah. Aneh bin ajaib. Mbok ya kalau nggak mau berdoa nggak apa-apa juga. Imam berdoa, ada yang mengaminkan, Anda tidak mengaminkan, nggak apa-apa. Ustadz, saya nggak mengaminkan karena doa saya beda, Ustadz. Ustadz doanya cuma Robbana atina fid dunya, saya doanya mau jual mobil saya gitu. Ya silakan doa sendiri, nggak apa-apa. Yang keliru itu adalah selalu sifatnya menyalahkan orang lain. Nggak bagus. Kajian kayak gitu, kita bertambah ilmu tapi hati bertambah kayak apa? Nggak rendah hati, tambah tinggi hati, ini berabe nih, repot. Kita tuh menjadi orang-orang yang hatinya tenang, lembut, makin berilmu makin apa? Makin rendah kayak padi begitu. Filosofis padinya tuh ada, Pak, padi makin berisi makin begini. Aneh gitu, nggak ada itu padi yang kopong nih biasanya tuh. Ya, baik. Hadirin, kemudian yang keempat, ini saya kumpulkan banyak, ini sampai nomor 14, ini sudah baru nomor 4. Pada saat perang berkecamuk, kita singkat saja, perang kita nggak ada perang, tapi tetap saya sampaikan ada hadisnya. Kata Nabi, apabila bertemu dua pasukan muslim sama orang kafir, ya, dalam keadaan jihad, seperti Rasul pernah melaksanakan beberapa peperangan. Ingat, tujuan perang bukan Islam menjadi pengacau, bukan Islam melakukan terorisme, radikalisme, fundamentalisme, bukan itu. Tapi Islam berani maju ke depan karena pertama, umat Islam dibantai. Seperti kisah apa? Kampung Bi'ru Ma'unah, yang ulama-ulama Rasul, para penghafal Qur'annya 70 orang dibunuh. Rasul kirim pasukan, itu jihad namanya.
ya, ataupun perang Uhud, ataupun perang-perang yang lainnya, karena perjanjian mereka dustakan para orang-orang kafir musyrikin Mekah. Sekali-kali Islam tidak pernah langsung menggoda ataupun mengejek ataupun mengolok-olok atau menyerang kampung lain. Islam atau negara lain, Islam tersebar dengan akhlak dan budi pekerti yang indah, bukan dengan pedang dan kekerasan. Nah, tapi ini kalau terjadi itu, kata Nabi, ada dua perkara yang tidak tertolak, in dan nida, ketika adzan sudah berkumandang, di situ ada berdoa. Yang kedua, wa indal ba'si, dan ketika peperangan, hina yaltahim ba'dhum ba'dha, ketika pasukan muslimin berperang sama orang-orang kafir, di situ ada doa yang diijabah. Ini kita lewatin saja secara ini. Ya, insya Allah negeri kita baik-baik, nggak ada peperangan yang seperti itu. Baik, nomor 5, sesaat pada hari Jumat. Kalau bulan kemarin tema kita apa? Hari Jumat bukan? Ya. Nah, ini sudah kita pelajari, kita ulang sedikit. Sesaat pada hari Jumat itu diantaranya ketika imam sedang duduk dari 2 khutbah, itu saat ijabah. Yang kedua adalah waktu terakhir setelah sholat asar, sekitar setengah jam setelah sholat asar. Siapa di antara kita yang punya masalah sangat urgen, sangat urgensinya itu sangat ini banget, penting banget, mendesak banget, carilah waktu-waktu ijabah ini. Hari Jumat Anda datang ke masjid jam 5 atau jam 17.30, ya, boleh sholat tahiyat masjid dulu, boleh juga tidak tahiyat masjid, tapi diganti dengan baca tasbihat 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, 4 kali, duduk, udah mulai doa sampai adzan setengah jam, itu waktu ijabah. Atau ketika pada imam duduk di antara 2 khutbah, makanya imam-imam itu bagus sekali dia melamakan sedikit duduk di antara 2 khutbah, sekitar semenit 2 menit gitu ya, narik nafas sambil istirahat, nanti makmumnya berdoa, ya Allah, ya Allah. Ya, ini hadis-hadisnya banyak saya dapati dalam riwayat-riwayat yang sahih. Contohnya dalam riwayat atau pada akhir saja, akhir daripada waktu asar, yaitu riwayat Imam Nasai ataupun riwayat Imam Muslim juga ada. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha", carilah waktu ijabahnya itu, yaitu setelah waktu terakhir setelah sholat asar. Ini dia hadisnya. Tuh, pada 1697 langsung aja Nabi katakan, faltamisuha, carilah waktu ijabah itu pada hari Jumat akhir sa'ah, yaitu waktu terakhir ba'dal asri, setelah sholat asar, setengah jam sebelum adzan maghrib pas hari Jumat yang menjelang malam Sabtu, itu waktu berdoa. Terus kalau imam duduk di antara 2 mimbar, ini dia hadisnya lebih kuat, riwayat Imam Muslim. Nih, kata Nabi, waktu ijabah itu adalah diantaranya bukan ini adzan ya. Nih, ayyajlisal imam, ketika imam sudah duduk di mimbar pas adzan pertama, duduk di mimbar, ila antuk dosola, sampai sholat Jumat ditunaikan. Nah, sholat Jumat ditunaikan, jadi pas imam sudah khutbah, itu kan nggak boleh kita berbicara, doa, nggak boleh baca Quran. Kapan waktunya? Ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Kita azan sejenak atau gimana? Sholat dulu ya di sini. Terus habis sholat udah selesai. Poinnya masih banyak ini. Bisa sampai jam 10 nanti. Bulan depan saja kita lanjut ya. Besok libur. Tanggal merah. Oh, terserah pengurus, kalau mau dilanjutkan habis Isya nanti baru bertanya. Ya, silakan. Kita break sejenak ya. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.